Gus Auzi Muhyiddin Akut akhirnya meninggal dunia. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh dia itu tuh nantang mubahala sampai dia itu tuh ngangkat Al-Quran di kepalanya, bilang kalau Kiai Imad kagak bener dia bakal dilaknat sama Allah. Dan dia itu yakin 1.000.000% ya, bahwa Balawi itu tuh adalah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Sampai dia ngomong kalau berdebat sama Kiai Imad gak usah pakai dalil, berdebat sama orang bego lah, apalah segala macem, orang dongo lah, apa. Pokoknya ngerendahin banget yang namanya Kiai Imad gitu ya. Nggak lama akhirnya Gus Auji ini nih ditemukan meninggal dunia. Semoga amal ibadahnya Gus Auji ini diterima sama Allah di akhirat gitu ya. Yang mau gue tekenin di sini tuh ya, gue ngelihat Kiai Muharol Al-Hudori itu tuh bikin video selfie tuh semari di belakangnya itu tuh ada mayatnya Gus Auzi. Itu kayaknya sih kalau menurut gue tuh kurang beradab ya. Jadi dia tuh mungkin pengen memberitakan real tuh di situ tuh. Harusnya dia kalau mau kayak begitu ya dia foto aja tapi mayatnya tuh jangan ditar gitu ya. Karena di luar negeri gitu, kalau misalnya ada orang meninggal apa segala macam terus kita foto tanpa si izin keluarganya tuh ya kita bakalan didenda gitu ya. Itu nih masalah adab gitu ya. Terlepas dari itu semuanya sekarang kan udah terbukti. Dulu kata-kata Pak Kiai, Allah itu tuh udah geram sama kelakuannya Habib ini, karena dia itu mencangkokkan nasabnya dia tuh ke Rasulullah. Secara saintifik, secara DNA, Habib itu tuh kagak nyambung sama DNA-nya Nabi. Keturunan Nabi itu rata-rata pelugupnya itu tuh J1 dan dia itu G. Nenek moyang bersamanya itu tuh 5.000 tahun yang lalu gitu. Jadi dari secara saintifik, secara kitab dan bahkan secara ilmu filologi itu tuh terbantahkan bahwa Balawi itu tuh bukan cucu Nabi. Sekarang kalau kita tahu dia itu bukan cucu Nabi, dan bahkan lebih gila lagi ada Kiai Host tuh di Jawa Tengah tuh ngomong, Habib itu tuh nggak ada yang bisa baca Quran pakai jiwa. Habib itu nggak ada yang bisa baca Quran tuh pakai soul gitu ya. Dia bisa baca kitab-kitab yang itu dengan enak apa segala macam. Tapi kalau udah yang namanya baca Quran nggak bakalan bisa dia baca Quran secara soul gitu, secara pakai jiwa gitu. Jadi Muhyiddin ini nih besok-besok nih ya, yang pengen ngelaknat Kiai Imad, yang pengen mubahala apa segala macam, silakan aja. Kalau ente pengen nasibnya sama kayak Gus Auzi ini gitu ya. Sekarang orangnya udah meninggal, kita nggak pantas ngomongin kejelekannya. Cuma karena dia dulu membela banget Balawi dan akhir Allah itu tuh udah geram gitu ya. Jadi bener-bener langsung dibayar kontan sama Allah, nggak pakai nunggu lama gitu ya. Jadi umat itu tuh sekarang itu tuh udah nggak bingung lagi, dan Allah itu tuh ternyata ada gitu. Allah itu tuh eksis gitu. Allah itu tuh mengeksistensikan dirinya itu dengan cara kayak begini, bahwa Allah itu bener-bener tuh murka dan melaknat kaum Balawi ini. Kalau lu pengen terus-terusan ngebelain Balawi ya silakan. Kalau lu pengen susah hidupnya, kalau keturunan lu pengen susah, kalau anak istri lu pengen susah, kalau keluarga lu pengen susah, silahkan. Dengan kayak begini, Allah itu tuh udah ngasih isyarah bahwa Balawi itu tuh sebenarnya bukan cucu Nabi. Sampai kapan dia nggak bakalan pernah bisa jadi cucunya Nabi, gitu loh. Dengan dia ngaku-ngaku cucu Nabi, itu tuh ngerugiin banget bagi umat Islam di Indonesia pada khususnya, dan umat Islam sedunia pada umumnya gitu loh. Nggak ada aliran sesat Habib itu tuh, nggak ada aliran sesat Balawi bahwa nenek moyangnya itu tuh Tuhan. Jadi kalau man rabbuka Abdullah Al-Haddad bisa nurunin rantai emas, bisa ini hujan susu, bisa ini apa segala macam, yang nggak pernah terkonfirmasi di alam modern ini, yang nggak pernah bisa kita saksikan lewat handphone, lewat media, lewat itu apa segala macam. Kalau kakek moyangnya dia itu sakti, pasti keturunannya juga sakti. Masa iya sih ada berjuta-juta Habib di dunia ini nih, nggak ada yang bisa niru kakek moyangnya itu tuh ya. Bisa nurunin rantai emas, bisa bikin hujan susu, bisa di kuburannya pas digali lagi duduk di kursi emas. Belum ketemu di zaman modern ini, belum ketemu. Jadi tuh dia tuh cuman cerita halu, dongeng.
Udah stop lah bangsa Indonesia tuh, udah jangan ngikutin dia lagi gitu loh. Bahkan sholat di belakang Habib, cium tangan sama Habib, kalau gue tuh udah kagak mau, udah nggak bisa lah, udah nggak masuk di akal sehat gitu loh. Jadi gitu ya, mudah-mudahan banyak muhibin ini dengan kejadian kayak begini tuh bisa introspeksi diri. Mubahala itu tuh bener-bener ada gitu loh. Mubahala tuh harusnya tuh buat orang kafir melawan orang Islam, bukan sesama orang Islam sama orang Islam mubahala, kagak. Tapi kalau dia ngajakin mubahala ya wajar lah, orang dia bukan Islam kok, orang dia punya agama sendiri kok, agamanya Balawi kok, tuanya juga Abdullah Al-Haddad gitu kan, nabinya juga pakai mukodam kan. Jadi wajar lah kalau dia dikit-dikit mubala, iya nggak apa-apa, kita terima aja, orang dia juga orang kafir kok, kitanya muslim, nggak apa-apa kalau dia mubala, ya ngajakin mubala ya silakan. Kalau orang Islam sama orang Islam mah nggak ada mubahala gitu ya. Dulu mah orang Yahudi sama Rasulullah baru ngajakinnya mubahala. Pas ditantangin orang Yahudi itu takut karena dia tahu Rasulullah itu adalah sumber kebenaran. Jadi gitu ya dari Bang Jaini, tetap sehat, jaga akal kita, jaga anak cucu kita dari cengkraman manusia-manusia biadab ini, dari klan-klan Balawi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.